Pemirsa Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 48,27 juta ini hasil yang didapat di tahun 2020 telah menafsirkan bahwa Provinsi Jawa Barat ini menjadi ranking nomor satu dengan provinsi jumlah penduduk yang terbanyak secara nasional. Dan data mencatat jumlah penduduk kalangan milenial ini yang lahir dari tahun 1981 sampai dengan 1996 atau sekarang berada di usia 24 sampai dengan 39 tahun. Dan juga kalau kita bicara mengenai angkanya, ini adalah sebesar 26,0,7%. Kemudian sedangkan untuk penduduk kalangan zilenial atau generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 atau sekarang berusia 8 sampai dengan 23 tahun, ini sebesar 27,88%. Sedangkan untuk penduduk usia 10 sampai dengan 24 tahun secara absolut totalnya adalah sebesar 13,4 juta dan persentase yang terbesar dari kelompok usia ini menjadi tantangan tersendiri ya oleh BKKBN dalam mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas dari masyarakatnya. Dan hal ini sejalan dengan semangat rebranding yang dilaksanakan oleh BKKBN yang mengusung program Bangga Kencana, yaitu adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang menyesuaikan dengan segmentasi sasarannya ke kalangan remaja, yaitu adalah kalangan milenial dan juga zilenial. Pada kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan kedua narasumber kita yang tersambung melalui sambungan virtual. Yang pertama adalah Ibu Intan Fauzi, SH, LLM. Beliau adalah anggota Dewan dari DPR RI Komisi 9 dan juga Ibu Elma Tri Yuliarti, Koordinator Bidang KSPK dan juga perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Halo Bu Intan dan Bu Elma, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Menarik sekali kalau kita bahas mengenai remaja atau ketahanan remaja ya. Dengan jumlahnya luar biasa sekali di Jawa Barat. Tadi saya sudah sampaikan poin-poinnya berapa angka yang sudah didapatkan. Ini juga hasil dari BPS sebetulnya di tahun 2020 begitu. Dan kalau kita bicara mengenai semangat rebranding yang dilaksanakan oleh BKKBN, tampaknya memang sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, khususnya apabila kita menyasar ke kalangan zilenial maupun juga milenial. Saya ingin tanyakan kepada Ibu Elma di sini. Bu Elma, mungkin Anda dapat menjelaskan sebetulnya definisi dari remaja itu sendiri seperti apa sih Bu Elma? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Intan. Terima kasih sudah hadir kembali di sela-sela kesibukannya Ibu. Baik, mungkin tadi dipertanyakan tentang apa definisi dari remaja yang sekarang diusung oleh BKKBN. Tadi juga dijelaskan di awal bahwa jalan dengan semangat rebranding nih Teh. Jadi memang BKKBN sekarang itu mengusung dengan nama program Bangga Kencana. Bangga Kencana itu singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, di mana memang segmentasi sasarannya sekarang berubah Teh. Kalau dulu memang kita fokus di pasangan usia subur begitu, tetapi sekarang dengan dinamika kependudukan bahwa ternyata jumlah generasi zilenial dan milenial ini semakin besar begitu, semakin banyak. Jadi memang untuk sasaran mewujudkan keluarga berkualitas itu tidak bisa langsung dari pasangan usia subur, tetapi harus dari hulu. Nah, hulunya itu ada di remaja. Remaja harus dipersiapkan agar mereka nanti mampu membangun keluarga berkualitas. Kalau misalnya sudah menikah kemudian diedukasi itu dinilai terlambat begitu, tapi kalau dari remaja kita bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan oleh remaja ketika mereka nanti akan merencanakan pembangunan keluarga. Nah, yang jadi masalah mungkin definisi remajanya sendiri menurut BKKBN itu apa, karena banyak memang beberapa literatur menyebutkan definisi dari remaja sesuai dengan kriteria umur begitu ya kan, karena definisi remaja itu bisa dengan masa transisi, masa labil, pubertas, banyak sekali ya, tetapi kami mematoknya dari sisi umur karena ini lebih mudah mengukurnya. Jadi untuk melihat segmentasi sasaran remaja ini, beberapa ahli ada yang mengatakan kalau misalnya WHO itu mengatakan bahwa yang disebut dengan remaja adalah individu dengan rentang usia 12 sampai 24 tahun gitu ya. Kemudian juga kesehatan, Kemenkes itu justru menetapkan bahwa yang disebut dengan remaja adalah kelompok penduduk usia antara kalau kesehatan itu kalau nggak salah 19 ya, 10 sampai 19 tahun. Nah, kalau BKKBN sendiri kita juga mempunyai definisi terkait remaja, yaitu individu atau penduduk yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah.
Mungkin catatannya itu yang membedakannya dari segi usia kita rentangnya lebih panjang dari 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Artinya memang usia 10 sampai 24 tahun ini dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, kemudian juga dikaitkan dengan pola reproduksi sehat. Ini adalah momen-momen penting untuk memperkenalkan kepada remaja bagaimana sih caranya memiliki kesehatan reproduksi yang baik. Mungkin itu aja sih terkait dengan definisi dari remaja sendiri. Di samping usia 10 sampai 24 tahun belum menikah, kami juga membagi menjadi 3 level Teh. Jadi ada level remaja awal begitu ya. Remaja awal menurut BKKBN ini dikategorikan sebagai remaja berani. Remaja berani itu adalah remaja yang usia antara 10 sampai 14 tahun. Kemudian ada remaja tengah, menengah begitu ya. Itu adalah remaja yang mampu beraksi ya. Ini mah seneng-senengannya aja bahasa remaja gitu ya. Iya, iya. Yaitu kelompok usia remaja antara Betul. 15 sampai 19 tahun. Nah, yang ketiga level dari remaja itu adalah remaja akhir atau kita sebut dengan remaja yang mampu berkolaborasi. Itu adalah rentang remaja usia 20 sampai 24 tahun. Jadi kita bagi menjadi 3 level. Oke, jadi ada 3 kelompok tadi. Ini adalah peralihan dari Ya. masa kanak-anak sampai dengan kedewasanya, begitu ya Bu ya, terkait dengan remaja. Definisi dari remaja itu sendiri. Kemudian seperti apa arah dan juga kebijakan dan juga strategi dari BKKBN dalam hal ini adalah upaya untuk peningkatan SDM remaja di Indonesia, Bu Elba? Iya, karena memang target sasaran kita itu ingin mewujudkan generasi emas 2045 nih Teh ya, di mana memang untuk menjadi generasi emas ini si remaja itu harus memiliki kecerdasan yang komprehensif, artinya tidak hanya kecerdasan dari sisi intelektual tetapi juga dari emosi, sosial dan lain-lainnya itu sudah baik begitu ya. Kemudian juga kita akan membawa atau menggiring remaja ini agar mereka mampu memiliki kesehatan yang baik ya, terutama kesehatan dalam reproduksi agar mereka nanti mampu berinteraksi dengan pasangannya atau dengan lawan jenisnya sehingga dalam membangun keluarga itu lebih sehat begitu ya secara keseluruhan, artinya sebuah keluarga yang sehat. Kemudian juga untuk mencapai SDM unggul dari sisi remaja, tentu remaja ini juga harus mampu berinteraksi, harus mampu berkomunikasi, harus mampu berrelasi sosial dengan baik. Artinya remaja harus dipersiapkan bagaimana sih mereka nanti mengenal konsep dirinya, bagaimana mereka mengenal self esteemnya ya. Kemudian juga nanti mereka bisa bergabung dalam sebuah masyarakat. Nah, untuk upaya-upaya ini tentu akan didukung dengan beberapa program yang searah dengan kebijakan, di mana kebijakan dari BKKBN itu sendiri bahwa selain kita mengendalikan kualitas SDM-nya, tentu juga kita harus mengendalikan kuantitas. Jadi sejak remaja mulai diperkenalkan juga tuh Teh bagaimana perencanaan berkeluarga itu, bagaimana perencanaan kelahiran juga begitu ya, sehingga nanti begitu mereka menikah itu sudah terbayang saya akan menikah di usia berapa tahun begitu ya, kemudian saya akan punya anak di usia berapa tahun, berapa jumlahnya itu sudah mereka dapatkan. Kemudian kita juga melakukan penajaman segmentasi sasaran. Itu yang tadi kita level 3 itu. Jadi segmentasi sasarannya ada 3 level usia remaja awal. Tentu ini akan dibedakan perlakuannya dengan remaja tengah maupun remaja akhir. Dalam rangka ini juga biar lebih fokus ya. Karena kan nggak mungkin kita memperkenalkan perencanaan berkeluarga kepada sasaran remaja yang usianya masih 10 sampai 24 tahun begitu kan. Betul. Karena yang usia 10 sampai 24 tahun 10 sampai 14 tahun mungkin mereka hanya mengenal tentang apa itu menstruasi, apa itu mimpi basah, kesehatan reproduksi laki perempuan seperti apa, itu kan akan berbeda. Betul. Nah, mungkin itu lebih ke penajaman saja ya. Kemudian juga kami akan membangun tokoh-tokoh peran atau agen perubahan ya, atau agent for change itu Teh. Jadi nanti kita punya orang-orang remaja-remaja yang mampu membuat perubahan dan mampu mengajak remaja-remaja untuk tergabung dengan programnya BKKBN atau disebut dengan program genre kalau buat remajanya. Genre itu generasi berencana. Iya, oke, baik. Bu Elba, kita pasti akan terus membahas mengenai remaja atau khususnya adalah ketahanan remaja ini karena pasti kita juga ingin dengar bagaimana tanggapan dari DPR RI khususnya Komisi 9 dengan topik perbincangan kali ini mengenai ketahanan remaja. Kita masih akan terus membahas mengenai topik perbincangan kali ini usai tayangan yang berikut ini. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius.
Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana.